Namun di sini Wuxian merasa masih ada beberapa spot yang dipertanyakan karena dia masih belum tahu siapa yang mengirim kedua perempuan itu di saat yang pas banget kayak gini. Dia berpikir bahwa masih ada satu orang lagi di balik semua ini, entah dengan tujuan jahat atau baik. Lanjut, sebelum pulang, Wuxian mengajak Lanjan untuk memberikan penghormatan kepada keluarga sekte Jiang. Namun, Jiang Cheng yang melihatnya masih tampak tidak terima. Dia masih menyimpan dendam terhadap Wuxian karena dia menganggap tewasnya kakak dan kedua orang tuanya adalah karena disebabkan oleh Wuxian. Untuk meluapkan emosinya, di sini Jiang Cheng menantang Wuxian untuk bertarung, namun Wuxian tidak menanggapinya dan malahan tiba-tiba pingsan. Di sini Jiang Cheng yang udah keburu emosi tetap berusaha untuk menyerangnya. Beruntung Wening datang untuk menghalau serangan cambuk listrik Jiang Cheng. Sampai di sini, Wening berniat untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia meminta Jiang Cheng untuk mencabut pedang milik Wuxian dan ternyata dia berhasil melakukannya. Barulah di sini Wening menceritakan tentang bagaimana dulu Wuxian berkorban dengan memberikan inti roh miliknya untuk Jiang Cheng agar dia mendapatkan kekuatannya kembali. Makanya di sini pedangnya mengenali Jiang Cheng sebagai Wuxian. Merasa syok dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, Jiang Cheng lalu memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Lanjut ke Lanjan dan Wening yang membawa pergi Wuxian dari sana. Gak lama setelah Wuxian sadar dari pingsannya, Lanjan mendapatkan sebuah pesan dari Sekte Emas yang mengabarkan tentang pergerakan Guangyao ke sebuah kota bernama Yunping. Mendengar hal itu, Wuxian langsung teringat dengan apa yang dilihatnya di ruang rahasia milik Guangyao kemarin. Di sana dia menemukan sebuah sertifikat tanah yang berlokasi di kota itu dan disimpan di dekat kepala almarhum Tuan Golok Merah. So mereka lalu memutuskan untuk pergi ke sana dan mencari tahu apa tujuan Guangyao sebenarnya. Singkat cerita, begitu mereka sampai di kota itu, yang mereka temukan adalah sebuah kuil yang ramai dikunjungi orang. Lalu begitu masuk ke dalam, Lanjan merasakan adanya sebuah tekanan yang berasal dari sebuah segel. Karena situasi yang tidak memungkinkan, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali saat malam hari waktu kuil itu udah sepi pengunjung. Singkat cerita, malam pun tiba. Wuxian, Lanjan, dan Wening telah sampai di gerbang kuil. Namun setelah dicek ternyata gerbang itu disegel oleh semacam pelindung. Karena semakin curiga, Wuxian dan Lanjan lalu memutuskan untuk ngintip ke dalam sementara Wening disuruh berjaga di depan gerbang. Setelah mereka berhasil mengintip, biksu-biksu di sana ternyata bukan biksu beneran dan juga mereka melihat kemunculan Lan Xichen di sana. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Jinling dan anjingnya yang sedang berlari ke arah kuil itu. Dan di sini anjingnya nggak berhenti menggonggong ke arah gerbang kuil yang membuat Jinling penasaran. Karena udah bolak-balik digedor dan nggak ada yang jawab, dia lalu memutuskan untuk ngintip juga ke dalam kayak Wuxian dan Lanjan. Namun baru aja ciluba, dia langsung diserang oleh orang-orang dari balik pintu. Beruntung Wuxian gercep menghadang serangan itu dan langsung menyuruhnya kabur. Berhubung keberadaannya sudah diketahui, maka ya udahlah terobos saja. Mereka akhirnya lompat masuk ke dalam dan mencoba menyerang biksu-biksu itu. Lalu tiba-tiba dari arah samping, Guangyao muncul dan menyandra Wuxian. Dia lalu memaksa Lanjan untuk menonaktifkan kekuatan rohnya. Dan ternyata di sini Lan Xichen juga mengalami hal yang sama. Jadi mereka dibikin nggak bisa melawan dan mengikuti apa kata Guangyao. Di saat yang bersamaan, Jinling yang tadi kabur juga berhasil ditangkap dan akhirnya dikumpulkan bersama mereka. Di dalam kuil ternyata sedang ada pekerjaan galian. Guangyao memerintahkan bawahannya untuk menggali dan kayaknya dia excited banget sama apa yang dikubur di sana. Gak lama berselang, pemimpin sekte Su alias Suse datang dengan membawa Huaisang yang lagi gak sadarkan diri.
Sementara Guang Yao sibuk sama galiannya, Suse diperintahkan untuk mengawasi Wuxian dan kawan-kawan. Namun tiba-tiba dari arah luar terdengar kegaduhan, dan gak lama setelah itu, pintu kuilnya didobrak dan ternyata Jian Cheng datang untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya saat melawan Guang Yao, dia agak hilang konsentrasi karena Guang Yao mempermainkan emosinya dengan mengungkit masa lalunya dengan Wuxian. Alhasil dia terluka karena nggak bisa menghindari serangan ulti yang bertubi-tubi. Di saat sedang terluka, di sini Jian Cheng masih sempat-sempatnya ngomel ke Wuxian. Dia meluapkan semua kekecewaannya terhadap Wuxian. Namun di sini Jian Cheng udah mulai bisa menerima keadaan dan memaafkan Wuxian. Lalu dari arah belakang, di tempat galiannya Guang Yao, tiba-tiba terdengar orang-orang yang berteriak. Ternyata peti yang digalinya mengeluarkan racun yang menyebabkan kulit mereka terbakar. Guang Yao yang saat itu berada di dekat peti juga terkena racun itu. Namun karena petinya sudah berhasil diangkat, dia tidak memperdulikan tangannya dan tetap membuka peti yang sudah ditunggu-tunggu olehnya. Lalu begitu peti itu dibuka, Guang Yao malah terkejut begitu melihat isinya yang ternyata adalah jasad dari Tuan Golok Merah dengan kepala yang sudah rapi tersambung. Wuxian yang menyadari kalau Guang Yao tidak menduga isi petinya adalah jasad Tuan Golok Merah langsung mencoba untuk menyerang mentalnya. Di sini Wuxian mengatakan ada orang lain yang sampai di sana lebih dulu dan menukar isi peti itu dengan jasad Tuan Golok Merah. Dia berkata kalau masih ada satu orang lagi yang berada di balik layar yang mengetahui semua langkah Guang Yao dan berniat untuk menghentikannya. Karena merasa apa yang dicari tidak ada di sana, maka Guang Yao memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum Guang Yao pergi, Wuxian mencoba untuk menakut-nakutinya dengan mengatakan kalau dia akan dihantui oleh Tuan Golok Merah. Dan ternyata setelah mengulur-ulur waktu, Lan Xichen berhasil memulihkan kekuatan spiritualnya kembali dan balik menyerang Guang Yao. Karena merasa terpojok dan tidak akan mungkin bisa melawan mereka semua, yang kekuatan spiritualnya sudah mulai pulih, Guang Yao lalu memutuskan untuk mengakui semua perbuatannya kepada Lan Xichen. Setelah mendengar semuanya dari Guang Yao, Lan Xichen lalu mengutarakan kekecewaan terhadapnya, karena selama ini dia menganggap Guang Yao adalah orang terdekatnya. Lalu di hadapan semua orang, Guang Yao mencoba mengeluarkan jurus andalannya yaitu air mata krokodil sambil berlutut meminta pengampunan dan agar diberikan satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semua kesalahannya. Di sini Guang Yao mencoba untuk mengambil simpati orang-orang dengan berkata kalau ayahnya yang brengsek lah yang membuatnya jadi seperti sekarang ini. Dia berdalih semua yang dia lakukan adalah karena terpaksa, termasuk soal menikahi almarhumah istrinya yang ternyata adalah saudaranya sendiri. Dan setelah membuat semua orang di sana lengah, Guang Yao langsung menyandera Jinling dengan benang kawat yang disembunyikan di dalam tangannya. Di tengah kegentingan itu, tiba-tiba bocil dari sekte Gusu yang nggak tahu dari mana, dia terlempar masuk ke dalam kuil. Lalu dari arah pintu, muncul sosok dengan pakaian serba hitam dengan membawa pedang besar. Ternyata sosok itu adalah Wenning yang kerasukan roh pedang dari Tuan Golok Merah. Di sini untuk yang kedua kalinya, Wenning dikendalikan oleh kekuatan jahat dan mencoba menyerang orang-orang. Dia mengamuk dan berusaha menyerang Guang Yao. Namun di sini Guang Yao berhasil menghindar. Lalu Lan Zhan yang melihat kesempatan itu langsung menyerang Guang Yao yang menyebabkan tangannya copot. Setelah Guang Yao tidak berdaya dan dianggap nggak akan bisa kabur atau macam-macam lagi, barulah di sini mereka mencoba untuk menghentikan Wenning.
Dan di sini nggak tahu kenapa, tiba-tiba roh pedang itu merubah target dan berusaha menyerang Jinling. Namun begitu Wening mendengar teriakan Wuxian, dia seketika tersadar dan berusaha menghentikan pedang itu dengan tangannya sendiri. Melihat kesempatan itu, Wuxian mencoba untuk mengendalikan roh pedang itu dengan kekuatannya. Di sini Jianzheng membawa seruling lama Wuxian yang kemudian Wuxian pakai untuk berusaha mengikat roh pedang ke dalam peti Tuan Golok Merah. Namun, tinggal sedikit lagi ritualnya selesai, tiba-tiba dari arah depan terdengar teriakan Huaisang. Di sini dia menuduh Su Se mencoba membunuhnya di tengah ritual mereka. Begitu konsentrasi Wuxian buyar, roh pedang itu kembali lepas kendali dan langsung menyerang Su Se hingga membuatnya husnul khotimah. Karena merasa kecolongan, Wuxian langsung buru-buru menyelesaikan ritualnya untuk menyegel pedang itu di dalam peti bersama segel harimau Yin dan jasad Tuan Golok Merah. Setelah semuanya selesai, diperlihatkan Lan Xichen yang sedang berusaha mengobati Guang Yao dan Huaisang. Namun, tiba-tiba Huaisang berteriak memberitahu Lan Xichen untuk menghindari serangan Guang Yao. Karena kaget, Lan Xichen langsung refleks menusuk Guang Yao dengan pedangnya. Jadi sebelumnya dia sudah memperingati Guang Yao untuk jangan bergerak dan macam-macam lagi. Dan dengan sedikit nada penyesalan, dia berteriak ke arah Guang Yao. Padahal Guang Yao sama sekali tidak bergerak dan masih di tempatnya semula. Akhirnya karena udah terlanjur ketusuk dan nggak bakal bisa selamat lagi, Guang Yao lalu melancarkan serangan terakhirnya. Dia menarik Lan Xichen bersama dengan pedang yang menancap di tubuhnya ke arah peti almarhum Tuan Golok Merah dan menumpahkan darahnya di sana. Hal itu bertujuan untuk membangkitkan lagi roh Golok Merah yang masih haus darah, dan bener aja, kekuatan jahat dari dalam peti itu keluar dan menghancurkan tempat itu. Di sini saat akhir-akhir hidupnya, diperlihatkan Guang Yao yang masih sempat mendorong Lan Xichen agar tidak mati tertimpa reruntuhan bersamanya. Setelah kejadian itu, sambil menunggu yang lain datang dan memulihkan tenaga, Lan Xichen bertanya kepada Huaisang tentang kebenaran bahwa Guang Yao yang mencoba menyerangnya. Dan di sini Huaisang menjawabnya dengan ragu-ragu seolah-olah dia hanya mengarang itu agar Lan Xichen menghabisi Guang Yao. Selanjutnya diperlihatkan luka terakhir di tangan Wuxian yang akhirnya menghilang begitu Guang Yao meninggal dunia. Hal itu menegaskan kalau kontraknya dengan Mo Xuanyu si pemilik jasa telah selesai karena semua dendamnya telah terbalaskan. Beberapa saat kemudian setelah orang-orang datang, di sini Jianzheng, Jinling dan semua orang akhirnya sekarang telah mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Jadi nama Wuxian kembali bersih dan lolos BI checking. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Wuxian yang mengunjungi Sekte Gusu. Di sini Lanjan memberitahu Wuxian kalau dia diangkat menjadi pemimpin Sekte Gusu. Di sini mereka juga bertemu dengan Huaisang, adik dari Tuan Golok Merah sekaligus pemimpin Sekte Raya yang sedang berkunjung. Dari pembicaraan mereka seperti menyiratkan kalau Huaisang lah jawaban dari tanda tanya yang belum terjawab tentang siapa orang yang membawa dua wanita ke Sekte Jiang, tentang orang yang memindahkan jasa Tuan Golok Merah. Bahkan dari pertama orang yang merekomendasikan Mo Xuanyu untuk memanggil roh Wuxian untuk meminta tolong membalaskan dendamnya. Karena diceritakan Mo Xuanyu ini adalah juga anak dari pemimpin Sekte Emas. Jadi sama kayak Guang Yao, kakak adik, beda ibu. Well, akhirnya kita telah menyelesaikan serial Untamed. Makasih yang udah nonton sampai selesai. Untuk yang tanya, Bang dulu bang, belum rilis. Bang, dulu season 2 kapan bang? Nanya lagi.